Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi dengan aku di TFC. Hari ini Rabu 28 Agustus 2024 kita akan sama-sama berenungan yang temanya kasih sebagai kegenapan Taurat, diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Sebelum kita sama-sama renungan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika hari ini Tuhan izinkan kami kembali disapa oleh firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa mengerti, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi pribadi yang mudah mengasihi orang lain sesama yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Sertailah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Saya akan membacakan Roma pasal 13 ayat 10. Demikian, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Teens, ada banyak motivasi yang mendasari seseorang dalam melaksanakan aturan atau hukum. Ada orang yang menjalankan peraturan karena diawasi, misalnya oleh petugas maupun melalui CCTV. Ada juga orang yang menaati aturan karena takut pada hukuman atau pada seseorang yang disegani. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa jika tidak ada orang yang mengawasi, tidak ada CCTV, dan tidak ada hukuman yang diberikan, orang bisa saja tidak menaati hukum, peraturan, atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Paulus menyampaikan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Maksudnya, dalam menjalankan hukum atau peraturan, kasih adalah dasar yang paling kokoh. Kasih merupakan inti dari hukum Taurat. Ketika orang dipenuhi oleh kasih, maka ia akan menjalankan semua hukum bukan karena takut, terpaksa atau diawasi, melainkan karena kasih itulah yang memenuhi dirinya. Seseorang akan menjalankan aturan jika ia mengasihi Allah, orang lain, dan diri sendiri. Kasih adalah pemenuhan dari hukum itu sendiri. Kasih tidak akan menghasilkan kejahatan bagi orang lain. Kasih juga tidak akan menghasilkan perbuatan yang bertentangan dengan Taurat. Teens, kasih adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Namun kita harus terus berusaha mewujudkannya. Jika kita hidup dalam kasih, kita menggenapkan apa yang menjadi inti dari hukum Taurat. Kita akan menaati berbagai peraturan atau hukum bukan karena terpaksa, takut mendapat sanksi atau karena diawasi, melainkan atas dasar kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, diri sendiri, dan orang lain, maka kita bersedia hidup menaati aturan dan hukum tanpa paksaan. Karena itu, yuk landasi setiap apa yang kita lakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan diri sendiri. Dan di dalamnya kita dimampukan untuk menaati semua peraturan yang ada di lingkungan kita. Yuk kita mohon penyertaan Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Kita berdoa. Bapa, jika kami mengandalkan diri kami sendiri, sungguhlah kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Karena itu saat ini kami mohonkan penyertaan dari Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, sesama kami, bahkan diri kami sendiri. Dan di dalamnya kami dimampukan untuk menaati aturan-aturan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian TFC hari ini. Jangan lupa like,
komen, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.